Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Siapa yang mau cari gampang, silahkan keluar dari misa ini dan pergi cari yang lain. Menjadi murid Kristus itu penuh tantangan, kesulitan, dan jalannya seperti yang ditunjukkan adalah lihat yang di atas sana, jalan salib. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan yang maha rahasia, yang ajarannya harus kita dengar dengan telinga, kita simpan dalam hati, lalu kita bicarakan dengan mulut, kita hayati, kita amalkan dalam perbuatan-perbuatan konkret. Tuhan berbicara dalam Injil Yohanes mulai dari bab 6, seluruhnya bicara tentang rahasia roti kehidupan. Tuhan menawarkan sebenarnya jalan menuju kehidupan yang dalam Injil tadi roh dan hidup. Seperti Musa dahulu dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua dalam bacaan pertama tadi. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu hidup atau mati. Pilihlah kehidupan supaya kamu selamat. Itu dikatakan 40 tahun lalu waktu Musa bersama dengan umat Israel di kaki Gunung Sinai. Hari ini diulangi oleh penggantinya yang memasuki tanah terganti, dan mereka ada di daerah yang dinamakan Sikem atau Sikar di kaki Gunung Gerizim. Silakan yang mau meninggalkan Tuhan pergi. Aku dan isi keluarga kami akan menyembah Allah Yahweh. Pilihan yang sama dikatakan oleh Kristus. Tanya kepada 12 muridnya yang menghadapi tantangan karena banyak murid sudah pergi. Dia tanya kepada mereka, Petrus, Yohanes, Yakobus, sampai dan Yudas Iskariot, apa katamu tidak mau pergi juga? Petrus yang adalah sosok guru, karena di dalam murid-murid Yesus itu ada 14 orang. Sesudah 12 itu nanti masih ada 2. Santo Paulus dan Santo Matias. Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah sabda kehidupan kekal. Dan kami tahu dan kami telah percaya Engkaulah yang kudus, yang terurapi, yang datang dari Allah. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih, itu adalah iman gereja. Kita akan selalu diharapkan atau pergi meninggalkan Yesus atau bertahan. Dan saudara-saudari, tanpa kita sadar, kalau saya lihat jumlah umat yang hadir di dalam misa ini, statistik paroki ini 25.000.
Artinya setiap minggu hampir 20.000 orang tidak bisa. Entah kita sadar atau tidak, justru kita hilang di dalam rumah Tuhan yang ditegaskan dalam bacaan kedua tadi. Sakramen Tuhan kita bawa di dalam keluarga kita yang dinamakan Eklesia Domestika, tapi kita hilang dari kehidupan di dalam rumah. Karena apa? Seperti yang pernah dikatakan, kalau HP bunyi itu lari cepat. Bahkan baktua dan mantua dengan anak-anak pakai taruh mati. Tapi lonceng gereja tarik tambah selimut. Karena apa? Tadi saya baru bertemu di jalan, banyak yang matanya masih merah, pasti tadi malam mabuk, pasti tadi malam judi. Hilang di dalam masyarakat itu, hilang di tengah keluarga kita. Tapi ini adalah, coba sebentar hitung berapa banyak di misa pertama, misa kedua sedikit lebih banyak, misa ketiga karena anak-anak. Kalau liburan guru-guru juga tidak ikut misa, apalagi anak. Kalau anak-anak tidak ada, misa ketiga pastor bilang kami tidak ada karena tidak ada rumah. Misa keempat diikuti oleh banyak anak muda, karena begitu mereka selesai misa pergi labuk lagi di mana-mana. Kita setiap hari hilang di dalam rumah Tuhan. Dan kalau cerita Injil Lukas tentang anak yang hilang, yang Tuhan prihatinkan itu adalah anak yang hilang di dalam rumah, bukan yang pergi jauh. Karena dia tahu bertobat dan dia pergi. Yang di dalam rumah, yang merasa diri beres, yang merasa diri sudah Katolik, yang merasa diri sudah dibaptis, merasa nyaman, itulah yang selalu hilang di dalam rumah Tuhan. Mau tidak hilang bagaimana? Lahir saja BPJS yang bayar, hamil saja BPJS yang tanggung, merawat saja BPJS yang tanggung. Tidak cukup, bansos datang, BLT datang, waktu mati, peti mati juga gratis. Nanti masuk surga juga bila Tuhan tolong gratis. Luar biasa, hidup gratis. Akhirnya mati pun minta Tuhan gratis masuk. Saudara dan saudari sekalian, Santo Petrus persis menjawab, dan itu menjadi keprihatinan umat dari perjanjian lama. Kemudian mereka sudah 2000 tahun bergulat dengan orang mengenal Yesus, sampai sekarang kita masuk dalam pergulatan Yesus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Muka-muka yang ini saya tahu setiap minggu pasti dia duduk di tempat ini. Yang tidak datang saya tahu pasti mereka sementara mengorok di tempat ini. Persis kita dihadapkan pada pilihan kehidupan atau kematian. Mengapa banyak orang mundur? Karena begitu Tuhan katakan, yang dimaksudkan adalah roh dan hidup, mereka langsung terpisah. Sama seperti kita, kalau diskusi, omong sudah tidak ini, dia langsung ubah. Kalau dia marah, tidak mau berdamai, tapi langsung pergi. Nanti waktu mau mati, baru bilang pastor, tolong tanda sana. Kalau tidak sempat, nanti dia pilih kubur itu dipasang salib dari atas, diikuti orang kurus, jajarannya banyak.
timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, semua dari orang kudus. Waktu hidup sembahyang memang pada saat kita sudah mati tidak ada lagi sembahyang. Maka kalau sudah mati jangan kasih mimpi anak cucu untuk keramik merah, ayam merah, babi merah, sapi merah, kerbau merah. Buat kacau di dunia ini karena iman yang tidak mendasar. Mari kita bersama-sama dengan Santo Petrus hari ini. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi, Engkaulah sabda hidup. Mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya